Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat angket validasi pada penelitian pengembangan untuk penelitian pendidikan. Video kali ini merupakan video spesial yang khusus dibuat untuk mahasiswa yang sedang melakukan penelitian atau sedang melakukan penyelesaian tugas akhir, yaitu skripsi. Pada video ini terdapat giveaway. Giveaway-nya apa ya? Silakan saksikan selanjutnya. Syarat dan ketentuan untuk giveaway: tonton video sampai selesai, tinggalkan komentar yang berhubungan dengan video, sertakan alamat email di komentar. Nanti komentar yang sesuai, komentar yang bagus yang berhubungan dengan video akan menjadi pemenangnya. Akan dipilih 10 orang beruntung untuk mendapatkan contoh LKPD. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Lalu subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian pejuang skripsi lainnya. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Oke, sebelum kita membuat angket validasi pada penelitian pengembangan, maka saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu penelitian pengembangan dan bagaimana cara melakukan penelitian pengembangan. Yang pertama, kalian harus menyebar dan menganalisis angket kebutuhan. Biasanya angket kebutuhan ini disebar di guru atau siswa yang akan kalian teliti. Dari angket kebutuhan, selanjutnya kalian analisis untuk merumuskan masalah. Berikutnya, membuat proposal penelitian. Setelah proposal penelitian di ACC, selanjutnya yaitu membuat produk. Produknya bisa berupa soal tes non-tes atau media pembelajaran lainnya. Berikutnya, validasi produk. Dan yang terakhir, uji coba produk. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu validasi produk. Biasanya produk pengembangan itu terdiri dari soal tes non-tes, LKPD, RPP, modul, komik, atau media pembelajaran berbasis teknologi lainnya. Ini yang biasa dilakukan penelitian pengembangan ya. Pengembangan produknya itu bisa berupa soal tes atau non-tes. Nah, soal tesnya ini bisa digunakan untuk mengukur variabel seperti literasi sains, kemudian keterampilan proses sains, atau kemampuan-kemampuan yang lainnya. Kemudian pengembangan produk LKPD, modul, dan RPP itu bisa dikembangkan dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Kemudian ada komik, kemudian bisa kartun juga. Selanjutnya ada media pembelajaran berbasis teknologi lainnya. Bisa berbasis Android atau bisa merupakan animasi-animasi. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu untuk pengembangan media pembelajaran ya, khususnya bisa LKPD, RPP, modul, komik, kartun, media pembelajaran berbasis teknologi lainnya. Oke, kita kembali ke validasi. Nah, angket yang biasa digunakan dalam penelitian pengembangan itu biasanya ada angket validasi oleh ahli materi, angket validasi oleh ahli media, angket validasi oleh praktisi atau guru, dan angket respon siswa.
Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang harus dilakukan ketika kita akan membuat angket validasi untuk penelitian pengembangan yaitu yang pertama membuat kisi-kisi angket validasi. Nah, ini biasanya kalian lupakan yang ini. Ketika kita akan membuat kisi-kisi angket validasi itu nanti kita akan membuat aspek penilaian dan membuat indikator. Selanjutnya membuat lembar angket validasi itu sendiri. Nah, dalam angket validasi itu nanti kita akan membuat deskripsi atau pernyataan. Yang ketiga yaitu membuat rubrik angket validasi. Rubrik angket validasi kita akan membuat kriteria penilaian. Nah, ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kalian harus pertama yang membuat kisi-kisi, kemudian membuat lembar angket itu sendiri, dan jangan lupa membuat rubrik. Nah, nanti yang akan kalian berikan kepada validator ketika akan meminta uji validasi itu yang kalian berikan adalah lembar angket validasinya dan rubrik angket validasinya. Itu ya. Nah, ini kisi-kisi angketnya bisa kalian gunakan sebagai acuan saja. Tapi kalian harus membuat kisi-kisi angket validasi, lembar angket, dan rubrik angket validasi. Oke, lanjut ya. Nah, ini langsung ke membuat kisi-kisi angket validasi materi. Ini format dari kisi-kisi angket validasi materi. Jadi nanti kalian buat seperti ini ya. Nomor, kemudian aspek yang dinilai, indikator, dan nomor butir. Oke, ada aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai ini karena ini adalah kisi-kisi angket validasi ahli materi, berarti fokus ke validator yang menguji materi yang ada pada produk kalian. Itu bisa aspek materi, kemudian aspek kesesuaian dengan model atau metode pembelajaran, atau bisa disingkat aspek pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada aspek kebahasaan. Nah, selanjutnya indikator. Jadi dari aspek yang dinilai itu kalian bisa membuat indikator. Nah, indikatornya ini tidak harus 6 ya, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung yang akan kalian nilai yang akan ditinjau oleh validator ahli materi. Ini contoh dari indikator yaitu yang pertama dari aspek materi, indikatornya kesesuaian materi dengan KI, kemudian kesesuaian materi dengan KD, selanjutnya kebenaran konsep, kemutahiran materi, urutan penyajian, kesesuaian contoh yang diberikan. Itu ya. Nah, nanti ini yang kedua, aspek pembelajaran. Ini bisa kalian kembangkan indikatornya apa aja yang mau kalian buat. Bisa misalnya kalian buat langkah pembelajaran sudah sesuai dengan sintak model itu misalnya ya, terus dan lain sebagainya deh ya. Aspek kebahasaan, buat indikatornya misalnya bahasanya mudah dimengerti, selanjutnya bahasa sesuai dengan pola pikir siswa misalnya gitu, menggunakan bahasa yang ilmiah gitu ya. Itu nanti kalian kembangkan indikatornya sendiri. Oke, udah ya, ini untuk membuat kisi-kisi angket. Nah, selanjutnya ada nomor butir. Nah, jadi nanti untuk indikator kesesuaian materi dengan KI ini muncul di lembar validasi angket nomor berapa. Nah, ini untuk nomor butir bisa urut, bisa tidak. Ini tidak perlu kalian pedulikan dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang membuat lembar angket validasi itu sendiri. Jadi setelah kalian menyusun kisi-kisi, selanjutnya kalian membuat lembar angket validasi itu sendiri. Nah, lembar angket validasi ini nanti akan diberikan ke validator.
Lembar angket validasi itu harus ada judul angketnya. Jadi paling atas itu ada judul angketnya. Misalnya angket validator ahli, lembar angket validator ahli materi, lembar angket validasi ahli materi, gitu ya. Terus sama judul skripsi kalian di bawahnya. Yang kedua, identitas pengisi angket. Jadi di bawahnya itu kalian kasih kolom identitas, misalnya nama, NIP, dan instansi yang nantinya akan diisi oleh validator. Setelahnya di bawahnya ada petunjuk pengisian angket. Nah ini jangan sampai lupa, kalian harus memberi petunjuk pengisian angket agar validator saat mengisi tidak kebingungan gitu. Jadi ada instruksinya terlebih dahulu. Setelah itu ada indikator angket, pernyataan angket, dan yang terakhir ada tanda tangan pengisian angket. Jadi di bawah tabel indikator dan pernyataan angket nanti ini ada kolom tanda tangan. Kolom tanda tangan ini diisi oleh validator. Paham ya? Oke, selanjutnya kita lihat contohnya. Nah ini contoh lembar angket validasi yang nanti akan kalian berikan ke validator. Ini di atasnya, ini maaf belum saya kasih contoh. Di atasnya ini nanti ditulis judul judul angketnya ya. Nah, kemudian di bawahnya ada kolom identitas, nama, NIP, instansi. Ini nanti yang akan diisi oleh validator. Kemudian ada petunjuk angket atau petunjuk pengisian angket. Ini hanya contoh ya, ini bisa kalian gunakan atau bisa kalian ganti atau kalian bisa kembangkan lain dengan menggunakan kata-kata yang sesuai menurut kalian. Oke, selanjutnya, nah ini setelah petunjuk baru ada lembar pengisian angketnya. Lembar pengisian angketnya ini terdiri dari indikator dan pernyataan. Oke ya, indikatornya yang dari kisi-kisi tadi. Selanjutnya, pernyataan ini kalian kembangkan dari indikator. Di sini contohnya kesesuaian materi dengan KD. Maka pernyataannya, materi yang disampaikan sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, nanti validatornya mengisi checklist di sini. Berapa skornya? Kalau misalnya sesuai, berarti skornya 5. Kalau tidak sesuai, 1. Nah, ini kriteria skor penilaian ini nanti kita akan buat di rubrik penilaian dan harus ada kriteria penilaiannya. Kalau tidak, nanti validator akan bingung. Ini nilai 2 kriterianya apa? Nilai 3 kriterianya apa? Nah, jadi kalian harus buat rubriknya supaya validator tidak bingung. Nah, selanjutnya di sini ada kritik dan saran. Kritik dan saran ini juga harus dicantumkan ya, harus ada kolomnya supaya nanti kalau validator pengen memberikan saran bisa ditulis di situ. Oke, untuk skor penilaian ini bisa 1 sampai 5, bisa 1 sampai 4, bisa 1 sampai 3. Tapi hindari skor penilaian yang hanya menggunakan iya atau tidak. Ini saran saya jangan digunakan. Tidak boleh digunakan lagi, gitu ya. Oke, nah nanti untuk skor penilaian dan kriteria penilaian ini akan kita bahas di rubrik angket validasi. Paham ya sampai sini? Ya, nanti silakan kalian kembangkan sendiri indikatornya apa, pernyataannya apa, kemudian terus sampai bawah ya. Oke, selanjutnya setelah lembar pengisian angket ini, di bawahnya ada kolom tanda tangan. Diberi ya kolom tanda tangan ini. Nah, ini nanti ditandatangani oleh validator. Oke, kita lanjut ya. Oke, hindari penggunaan angket dengan pilihan jawaban ya atau tidak. Ini haram, tidak boleh digunakan lagi ya. Kemudian yang kedua, buatlah skala penilaian 3, 4, atau 5 menurut sumber acuan yang digunakan.
Oke, seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, berikutnya membuat rubrik angket validasi. Ini yang biasanya jarang dibuat oleh mahasiswa. Jadi tiba-tiba datang meminta validasi hanya memberikan selembar angket. Validatornya pasti akan bingung karena tidak ada acuan penilaiannya. Maka kalian harus membuat rubrik angket validasi. Ini sebagai acuan penilaiannya. Nah, ini tampak rubrik angket validasi. Jadi ini nanti yang kalian buat. Ada nomor, ada pernyataan, ada skor, dan ada kriteria penilaian. Itu ya. Nomor pernyataan ini kalian ambil dari lembar angket yang tadi, lembar angket validasinya ya. Kemudian ini skornya 5 sampai 1 sampai 5, atau bisa 1 sampai 3, atau bisa 1 sampai 4. Hindari yang hanya 2, ya atau tidak itu dihindari ya. Nah, selanjutnya gimana cara membuat kriteria penilaian? Nah, ini kalian bisa kembangkan sesuai sesuai keinginan kalian gitu. Nah, contohnya di sini materi yang disampaikan sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, dia mendapat skor 5 jika semua tujuan pembelajaran yang ada di produk kalian itu sesuai dengan kompetensi dasar. Maka nilainya 5. Nah, jika terdapat satu rumusan tujuan pembelajaran yang kurang jelas dan sulit dipahami, maka nilainya 4. Jika terdapat 2 rumusan tujuan pembelajaran yang kurang jelas dan sulit dipahami, maka nilainya 3. Nah, jika terdapat 3 rumusan tujuan pembelajaran yang kurang jelas dan sulit dipahami, maka nilainya 2. Nah, jika terdapat lebih dari 3 rumusan tujuan pembelajaran yang kurang jelas dan sulit dipahami, maka nilainya 1. Nah, begitu. Jadi, dengan kalian membuat rubrik angket validasi ini, validator tidak akan kebingungan akan memberikan nilai berapa, ya. Nilai 2 apa nilai 3 ya? Kenapa nilainya 2? Kenapa nilainya 3? Oh, karena ini ada kriteria penilaiannya, gitu ya. Nah, nanti kalian bisa kembangkan di nomor 2 pernyataannya apa, kemudian skor 5 jika kriterianya seperti apa. So, mudah ya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen atau WA pada nomor yang disediakan. Semoga ini bisa membantu. Kemudian kalian kalau mau bertanya jangan sungkan-sungkan, silakan WA ke nomor yang sudah disediakan. Nomor tertera pada deskripsi video di bawah ini. Nah, selanjutnya tadi kan ada angket validasi ahli materi, angket validasi ahli media, angket praktisi atau guru, dan selanjutnya angket respon siswa. Tadi yang angket validasi ahli materi sudah kita bahas semua ya, mulai dari membuat kisi-kisi, membuat lembar angketnya, kemudian membuat rubriknya. Nah, selanjutnya untuk angket validasi ahli media, kalian harus melakukan hal yang sama. Jadi kalian harus membuat kisi-kisi angket validasi ahli media, kemudian rubrik angket validasi ahli media, kemudian rubrik validasi ahli media, gitu ya. Nah, di sini tidak bisa saya bahas semuanya, jadi saya akan memberikan contoh angket validasi ahli media ini. Yang di sini adalah kisi-kisi ya. Kisi-kisi dari angket validasi ahli media. Itu aspek yang dinilai, ada pemrograman dan tampilan. Ini berarti media berbasis Android kali ya, IT intinya gitu, berbasis teknologi. Maka yang dinilai dari aspek pemrograman dan tampilannya. Ya, dari aspek pemrograman, indikatornya ada menu sajian, petunjuk penggunaan, kemudian ada respon peserta didik. Nah, nanti dari indikator ini, kemudian kalian jabarkan menjadi
iya benar, menjadi pernyataan gitu ya. Nah, setelah jadi pernyataan, kemudian kalian tentukan untuk skornya 1-3, 1-4, atau 1-5. Berikutnya kalian buat rubrik angket validasi ahli media. Nah, kalian buat kriteria penilaiannya dari pernyataan yang sudah ada, yang sudah kalian buat sebelumnya ya. Oke, ini selanjutnya ada aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai itu tampilan indikatornya huruf, kemudian penggunaan jarak, keterbacaan teks gitu. Misalnya kalau keterbacaan teks nih, indikatornya keterbacaan teks, berarti pernyataannya keterbacaan teks sangat jelas, misalnya gitu. Nah, baru nanti skornya 5, 4, 3, 2, 1. Memperoleh skor 5 jika kriterianya keterbacaan teks seluruhnya sangat jelas, misalnya gitu ya. Udah kan? Tinggal kalian kembangkan lagi. Oke, berikutnya ini ada contoh angket validasi praktisi atau guru. Ini kisi-kisinya ya. Kisi-kisi angket validasi saya berikan, yaitu aspek yang dinilai ada pembelajaran media, kurikulum, isi materi, interaksi umpan balik. Kemudian dari aspek yang dinilai itu kalian buat indikatornya, dari indikator kalian buat pernyataannya. Oke, mudah ya. Nah, sebenarnya aspek yang dinilai ini tidak harus keempat ini, tapi bisa kalian kembangkan sendiri menurut ide kalian masing-masing. Berikutnya ada contoh angket respon siswa. Nah, angket respon siswa ini diberikan ketika kalian sudah mendapatkan izin validasi atau sudah tervalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan oleh ahli praktisi. Jika sudah direvisi berdasarkan ketiga ahli tersebut, baru kalian berikan angket respon ke siswa. Itu ya. Angket respon siswa ini sama, kalian harus menentukan aspek yang dinilai, kemudian indikatornya apa, kemudian pernyataannya apa. Nah, seperti contoh ini, aspek yang dinilai yaitu penggunaan media, reaksi pemakaian, dan fasilitas pendukung. Indikatornya adalah media yang mudah digunakan, kemudian petunjuk penggunaan media yang jelas, kemudian ketertarikan menggunakan media. Nah, selanjutnya dari indikator ini nanti kalian kembangkan menjadi pernyataan. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe supaya saya bisa memberikan video-video yang bermanfaat bagi kalian dan adik-adik tingkat kalian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.